Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan penghargaan kepada ketua dan beberapa anggota DPR Bovendigul yang mengundurkan diri untuk kontestasi Pilkada 2024. Meskipun Raperda Smart City diajukan di luar program pembentukan peraturan daerah, namun konsepnya akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Fernando Kakurung dalam tayangan Info Digul edisi pagi ini, Senin 16 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lain akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Sebagai pembina politik di daerah ini, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan penghargaan kepada ketua dan beberapa anggota DPR Bovendigul yang mengundurkan diri untuk kontestasi Pilkada 2024. Penghargaan ini disampaikan dalam rapat paripurna pemberhentian pimpinan dan anggota DPR di ruang sidang DPR Bovendigul. Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul tahun sidang 2023-2024 dalam rangka pemberhentian pimpinan dan anggota DPR, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh para anggota DPRK selama ini. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi bagi daerah telah diberikan oleh para anggota Dewan selama masa jabatan mereka, di mana komitmen dan kerja keras telah diwujudkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Bupati Hengki menyebut atas nama pemerintah dan pribadi dirinya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR yang mengikuti pilkada. Dedikasi dan kontribusi selama ini sangat berharga bagi kemajuan daerah. Bupati juga memberikan ucapan selamat kepada para calon yang akan berkompetisi dalam pilkada serta menekankan pentingnya menjaga semangat sportivitas dan integritas selama proses pemilihan umum. Biarkan proses demokrasi ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk terus bergerak maju, mengembangkan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul yang akan diberikan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada kami pemerintah daerah. Saya ucapkan selamat berkompetisi dengan sportif dan penuh integritas. Biarlah proses demokrasi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus bergerak maju, mengembangkan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Iya, kita percaya. Bupati Hengki berharap keterlibatan anggota DPR dalam proses pilkada bisa menjadi momentum untuk lebih meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Bovendigul. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses demokrasi dengan cara yang positif dan bermartabat, karena proses demokrasi bisa menjadi langkah positif dalam membawa perubahan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Bupati Hengki Yaluo memberikan dukungan penuh kepada setiap figur, terutama dari kalangan legislatif yang memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah Bovendigul. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul tahun sidang 2023-2024 dalam rangka pemberhentian pimpinan dan anggota DPR, sebagai pembina politik, Bupati Hengki Yaluo memberikan dukungan penuh atas komitmen dan dedikasi mereka kepada masyarakat dan daerah. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan menjadi calon dalam pilkada adalah keputusan yang penuh tanggung jawab dan memerlukan keberanian. Dirinya mengapresiasi keputusan para anggota DPR untuk terjun langsung ke dalam kontestasi Pilkada 2024, karena langkah ini merupakan upaya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar untuk membangun dan mengembangkan daerah ke arah yang lebih baik. Menjadi calon dalam pilkada adalah suatu keputusan yang penuh tanggung jawab dan memerlukan keberanian.
Saya mengapresiasi saudara-saudara untuk terjun langsung dalam kontestasi demokrasi. Ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat serta membangun dalam mengembangkan daerah yang Selanjutnya diakui Bupati beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR, namun dipercaya semangat dan niat tulus para calon akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bovendigul. Keikutsertaan mereka dalam pilkada dapat memperkaya pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah ke depan dan membawa angin segar bagi pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Badan Registrasi Wilayah Adat bersama LSM Silva Papua Lestari dan pemerintah daerah
melaksanakan workshop peningkatan kapasitas, percepatan pengakuan perlindungan, dan penghormatan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul. Workshop ini dilakukan untuk membentuk panitia pembentukan penetapan perlindungan masyarakat hukum adat seperti yang diamanatkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023. Menindaklanjuti pelaksanaan forum grup diskusi terkait implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, Badan Registrasi Wilayah Adat bersama LSM Silva Papua Lestari dan pemerintah daerah melaksanakan workshop peningkatan kapasitas percepatan pengakuan perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul. Workshop yang dilakukan di Aula Gereja Rehoboth Tanah Merah ini untuk membentuk panitia penetapan perlindungan masyarakat hukum adat seperti yang diamanatkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan forum grup diskusi terkait implementasi Perda Nomor 2 tentang perlindungan masyarakat hukum adat, di mana amanat yang tercantum dalam perda tersebut adalah untuk membentuk panitia pembentukan penetapan perlindungan masyarakat hukum adat. Panitia tersebut meliputi seluruh stakeholder atau unsur yang ada termasuk pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga kampung. Di antaranya OPD teknis seperti pemberdayaan masyarakat kampung, BP4D dan bagian hukum, serta dari unsur akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat dan juga melibatkan unsur lembaga masyarakat adat serta seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala Bagian Hukum Setda Bovendigul, Joko Kohari mengatakan panitia yang nantinya akan dibentuk bertugas untuk melakukan identifikasi masyarakat hukum adat serta melakukan verifikasi dan validasi sebelum dilakukan penetapan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat oleh kepala daerah. Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sangatlah luas, yakni memberikan kepastian hukum terhadap asal-usul hukum adat, melakukan identifikasi terhadap wilayah adat, yaitu pemetaan secara komprehensif, dan identifikasi hukum adat yang akan ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat, serta kelembagaan atau sistem pemerintahan adat di suatu wilayah. Jadi panitia itu bertugas untuk melakukan identifikasi masyarakat hukum adat. Yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat hukum adat sebelum dilakukan penetapan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Karena yang melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu bupati dalam surat keputusan bupati. Tetapi sebelum bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di suatu kabupaten atau di Kabupaten Bovendigul, harus dibentuk panitia tadi yang saya tadi sampaikan. Tugas panitia itu cukup berat karena panitia itu melakukan identifikasi. Identifikasi itu sangat luas dan itu memberikan kepastian hukum terhadap asal-usul atau sejarah hukum adat di suatu wilayah masyarakat hukum adat. Yang kedua, dia melakukan identifikasi terhadap wilayah adat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh dari Badan Registrasi Wilayah Adat bahwa itu harus dilakukan pemetaan wilayah adat secara komprehensif. Itu tidak serta-merta wilayah adat ditentukan, tapi melalui tahapan itu, identifikasi, batasan, pemetaan wilayah adat, dan juga identifikasi itu meliputi identifikasi terkait hukum adat yang akan ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat, dan juga terkait dengan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat di suatu wilayah masyarakat adat yang akan ditetapkan. Setelah melakukan identifikasi, panitia selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaksanaan identifikasi tersebut. Proses yang dilakukan oleh panitia tentu sangatlah penting agar dapat menjamin kepastian hukum ketika terdapat permasalahan atau sengketa terkait masalah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dijelaskan Kohari, jika terdapat keberatan terkait identifikasi, verifikasi, dan validasi, panitia akan melakukan identifikasi kembali.
Oleh karena itu, setelah melakukan identifikasi, harus diumumkan di wilayah masyarakat hukum adat tersebut selama kurang lebih 1 bulan agar tidak terjadi sengketa terkait wilayah. Di sisi lain, Kabak Hukum mengapresiasi kehadiran Badan Registrasi Wilayah Adat dan LSM Silva Papua Lestari yang mempunyai kemauan bersama dengan pemerintah daerah terhadap percepatan implementasi tindak lanjut dari Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPR Bovendigul, Anergi Taruk Padang menegaskan pentingnya perhatian terhadap Raperda penyelenggaraan pemerintahan kota cerdas atau Smart City. Meskipun Raperda ini diajukan di luar program pembentukan peraturan daerah, penerapan konsep Smart City akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah ini. Meskipun Raperda Smart City tidak termasuk dalam Propemperda tahun ini, konsep Smart City memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bovendigul. Penerapan Smart City bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Inisiatif Smart City dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam konsep solusi Smart City, pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat ikut terlibat untuk menjadikan kota lebih baik, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas di daerah ini untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efektif, efisien, terukur, serta memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kinerja yang lebih baik. Anergi juga menyebut Raperda tentang penyelenggaraan kota cerdas merupakan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2024, sehingga perlu dicermati dengan baik dalam pembahasannya. Muatan tentang Raperda penyelenggaraan pemerintahan cerdas adalah konsep pengelolaan kabupaten yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Melalui Raperda penyelenggaraan pemerintahan cerdas ini, diharapkan Kabupaten Bovendigul dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Raperda ini kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut dan diharapkan dapat segera diadopsi untuk memberikan kerangka hukum yang mendukung pengembangan Smart City di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPR Bovendigul memberikan apresiasi kepada tim asistensi serta mitra kerja, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, serius membahas Raperda Smart City yang notabene di luar program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Smart City di luar program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024. Meskipun mengalami banyak dinamika dan pendapat mengenai Raperda yang diajukan, Bapemperda DPRK Bovendigul mengapresiasi keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses ini yang menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan kualitas dan relevansi peraturan daerah yang diusulkan. Ketua Bapemperda DPR Bovendigul, Anergi Taruk Padang, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kominfo dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan Raperda Smart City. Diakui proses ini penuh dengan dinamika dan berbagai pendapat untuk memastikan peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan urgensi masyarakat. Di sisi lain, Anergi juga menjelaskan menurut pasal 239 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRK atau kepala daerah berhak mengajukan Raperda di luar Propemperda dengan alasan untuk mengatasi keadaan tertentu yang mendesak. Hal ini memungkinkan urgensi dari Raperda yang dibahas dan perlunya dukungan dari semua alat kelengkapan Dewan, terutama yang menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang berfokus pada bidang hukum serta pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya kolaborasi yang solid dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Raperda ini dapat diselesaikan dengan baik dan diterima sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama, Ketua Pansus DPR Raperda tentang Injil masuk Bovendigul, Julius Dance Hukubun menyebut, makna Raperda ini sejalan dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, di mana negara mengakui eksistensi berbagai agama dan keyakinan. Saat membacakan laporan Pansus tentang Raperda Injil masuk di Bovendigul, Ketua Pansus DPR Bovendigul Dance Hukubun mengatakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari dua ayat yang fundamental mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia. Ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Makna dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini mencerminkan negara mengakui kemerdekaan yang telah dicapai merupakan berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia semata. Untuk itu, negara Republik Indonesia juga mengakui eksistensi berbagai agama dan keyakinan. Dijelaskan Hukubun, saat ini negara Republik Indonesia mengakui 6 agama secara resmi, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di samping negara juga mengakui eksistensi berbagai aliran kepercayaan.
Lebih lanjut, Ukubun menegaskan pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menjamin hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dengan landasan hukum ini, Raperda tentang Injil masuk di Kabupaten Bovendigul bertujuan untuk memastikan hak-hak beragama dan beribadah dihormati dan dilindungi dalam lingkup daerah. Raperda ini diharapkan dapat memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip kebebasan beragama yang telah diatur dalam konstitusi dan memastikan semua masyarakat di Bovendigul dapat menikmati haknya secara penuh. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Lubagen, gubagenep, gubagenep, lubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.